yang masih tetap setia bersama kami di Pro 3 RRI. Saya Puspita Ayu masih menemani Anda dan kita akan lanjutkan kebersamaan di malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang juga ingin berbagi informasi bersama kami silakan. Saya masih ajak Anda untuk menyampaikan informasi Anda. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 081399 399 888. Sementara itu pendengar kabar dari wilayah 3T. Ini viral kemarin ya, perjuangan seorang pemuda Papua yang berjalan kaki sejauh 21 km demi menggapai cita-citanya menjadi anggota BRIMOB. Pemuda tersebut adalah Yohanes Sosira, jadi peserta tes penerimaan anggota Polri yang mendaftar dari Polres Mambramo. Nah, Yohanes ini tidak memiliki uang untuk ongkos, bahkan saat menjalani tes sepatu yang dipakai Sosira jebol. Bagaimanakah kemudian kisahnya? Apakah Yohanes berhasil melewati seleksi? Kami nanti juga akan hadirkan kabar terkait dengan hal tersebut. Jadi untuk Anda yang malam hari ini ingin berbagi informasi-informasi lainnya, silahkan Anda juga bisa sampaikan melalui WhatsApp di 081399399888. 081399399888. Kami sudah terhubung bersama dengan Yohanes Soseira malam hari ini. Selamat malam, Yohanes. Selamat malam juga, Dengan Puspita Bu. Ayu. Boleh panggil Ya, Tata biar kita lebih akrab. ya, Kabar siap, sehat malam boleh. ini? Puji Tuhan, baik lalu. Yohanes saat ini berada di sudah kembali ke Papua atau masih berada di tempat tes ini kemarin? Siap. Sekarang ini sudah pulang dari tempat tes ada di Makobrimob. Oke, jadi sampai sekarang tesnya masih berlangsung atau rangkaian tesnya ya masih berlangsung atau sudah selesai? Masih lanjut. Masih lanjut sampai kapan? Palingan hari Senin. Sampai hari Baru Senin. kita, ya hari Senin atau hari Selasa, karena kita juga tunggu informasi jadi dari panitia-panitia ada orang. Oke, tapi saya mau tanya, betul kemarin jalan kaki? Oh, siap. Itu betul. Dari lingkaran. Dari mana sampai ke mana dan itu sejauh berapa panjang jalan kakinya? Itu saya jalan kaki dari lingkaran sampai di SPN. Sekitar jam 5 saya jalan itu. Jam 5 pagi. Siap, jam 5 pagi. Sampai di lokasi jam SPN jam setengah 10. Jam 9 setengah 10. setengah 10 pagi. Ya, Oh, kenapa kemudian jalan kaki? karena tidak punya ongkos. Tidak punya uang taksi. Kalau naik taksi memang ongkosnya berapa? Itu biasanya 7.000, tapi karena kita tidak punya uang, jadi kita jalan kaki. Kalau biasanya tuh 5.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000. Oh, jadi akhirnya Yohanes pilih berjalan kaki begitu. Siap, dengan semak mungkin, dengan keyakinan saya, dan pokoknya yang saya inginkan harus tiba di sana. Emang yang diinginkan apa sih, Yohanes? Intinya saya bisa ikut kegiatan jasmani. Nah, bisa ikut tes. Akhirnya Siap, tesnya diikuti sampai selesai. siap, siap sampai selesai. Sampai selesai. Kemarin katanya juga sepatunya sempat rusak atau jebol, betul? Siap, betul. Lalu sekarang berarti nggak pakai sepatu dong? Sekarang ada pakai sepatu kasih dari panitia. Oh, dikasih dari panitia. Kemarin itu Siap. sepatunya jebol karena dipakai berjalan jauh atau memang kondisi sepatunya dari awal memang sudah tidak terlalu kuat Kondisi, begitu? kondisi sepatunya memang tidak terlalu kuat. Bawa turun dari Membramo itu memang tidak kuat. Yohanes kenapa sih pingin sekali jadi polisi? Siap karena mengabdi kepada negara dan bangsa dan membahagiakan orang tua. Orang tuanya polisi juga. Siap petani.
petani. Lalu kemudian Yohanes pengen jadi polisi karena keinginan sendiri atau mungkin ada suruhan dari orang tua begitu? Siap, cita-cita. Cita-citanya memang pengen jadi polisi yang seperti apa sih? Ada tidak sosok polisi yang jadi panutan Yohanes selama ini begitu? Siap kalau itu ya ada, Siap? Gak ada? Ada? ada. Ada siapa? Saya sering nonton di berita-berita, oh Mhm. polisi ini orang begini mengabdi kepada negara dan bangsa, terus melayani masyarakat, terus apapun yang terjadi harus melayani masyarakat. Oke. Memang sekarang usianya berapa sih Yohanes? Siap 22 tahun. 22 tahun. Ini tahun pertama ikut tes polisi atau sebelumnya sudah pernah ikut juga? Siap, ini baru pertama kali. Ini baru pertama kali. Boleh dong kemarin cerita pada saat tesnya gimana? Seperti yang dibayangkan atau terasa lebih sulit atau malah justru lebih mudah menurut Yohanes? Kalau menurut saya awalnya itu agak takut-takut ikut tes. Kenapa Tapi takut? setelah tiba di Jayapura langsung, setelah tiba di Jayapura sini langsung hati kecilku bilang, masa orang lain bisa saya tidak bisa, itu saya harus berjuang. Oke. Jadi kemarin tesnya akhirnya bisa diikuti. Sudah berapa rangkaian sih? Ada berapa tes yang akan diikuti dan ini sudah rangkaian keberapa? Siap, ini baru mau masuk rekrutmen tahap 2. Nanti berarti sampai kalau kemudian lolos lagi ada tes lagi masih selanjutnya. Siap, sisa 2 tahap saja. Rekrutmen air dengan pantohir. Regun air dengan pantohir. Yohanes, pernah merasa minder tidak bertemu dengan kan yang ikut tes tidak hanya Yohanes saja ya, begitu. Yang lain banyak juga yang ikut tes begitu. Pernah Siap, merasa aduh kayaknya dia lebih pintar nih berenangnya mungkin gitu atau oh badannya sepertinya lebih kuat nih begitu. Pernah ada perasaan-perasaan begitu nggak pada saat melihat saingan-saingannya yang lain? kalau itu sih memang ada sih, tapi saya rasa anggap saja itu saya punya teman. Biarpun kita berbeda-beda ini, beda-beda agama, tapi anggap saja itu saya punya teman. Oke. Dari Membramo itu apa namanya hanya Yohanes sendiri atau ada teman-teman lain juga? Banyak teman-teman, tapi semua lari ke Bintara, PTU. Oh, hanya Yohanes yang melanjutkan tesnya ke Brimob begitu ya? Ya, ada 5 orang semua. Tapi memang yang pertama dari awal memang pingin di Brimob atau Siap, pengen. pengennya memang di Brimob gitu. Kemarin ada apa namanya sudah sempat misalnya ngobrol dengan senior-senior yang tes di sana atau mungkin bapak-bapak yang polisi yang ikut mengetes di sana itu sudah ada belum obrolan-obrolan begitu ngomong-ngomong Siap, atau mungkin ada. ada terus apa Ya, tanggapan orang, mereka? orang bilang begini, Mhm. aduh ini kan orang lihat sepatu saya, jadi mereka bilang begini, aduh ini harus diperhatikan ini, kasihan ini. Begitu ya, tapi masih semangat ikut tesnya. Ya, masih semangat. Kita tambah 5 orang kalau dari Membramo. Oh, Masih lanjut terus. masih lanjut terus ada 5 orang. Nah, ini ayah dan ibu di rumah ikut memberikan dukungan tidak? Siap, dukungan. Kalau soal ayah sih sudah meninggal Oh, ya, sudah tidak ada ya? 10 tahun Oke. yang lalu. Oh, kami ikut prihatin, kami ikut berbelasungkawa. Siap, Tapi itu tidak mengurangi semangat Yohanes, justru malah makin semangat untuk ikut tes ini. siap, Kalau siap. ibu pesannya kemarin apa sebelum berangkat? Ibu pesannya begini ya. Yohanes, jangan jalan tak karuan, jangan ikut orang-orang minum. Harus tes yang baik-baik. Oke, Mama pesan begitu ya kemarin sebelum berangkat ya. Siap, Jadi siap. harapannya Yohanes sendiri doanya apa? Pasti kan harus tetap berdoa dong ya, harus berusaha iya, berdoa iya. Nah, doanya apa ini? Doa saya itu harus
kepada Tuhan, biar Tuhan bisa buka sebuah jalan, dan apapun yang sulit, Tuhan atur. Semua itu saya serahkan kepada Tuhan. Biar nanti kita ikut apa maunya Tuhan, begitu ya Yohanes ya. Ya, Oke, ya, berarti besok masih ada tes lagi di hari Senin ya atau Selasa, begitu ya? ya, Oke, kami doakan dari sini semoga tes-tes berikutnya berjalan dengan lancar, Yohanes. siap. Terima kasih banyak. Jadi selama ini tesnya masih terus berlanjut, begitu ya? Ya, ya, Apa tinggal sisa 2 kali lagi ya? ya. 2 kali tes. Setelah kemarin ikut berapa tes yang sudah diikuti kemarin itu dari yang kemarin? MK dengan 2 juga. wawancara psikologi. Oh, oke. 2 juga sudah terlewati, kurang 2 lagi. Mudah-mudahan nanti hasil terbaik diraih, Yohanes. Siap. Sukses selalu. Terima kasih sudah Ya, berbincang dengan kami ya. malam ini. Selamat Terima kasih juga. malam. Malam lagi, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia tadi Yohanes Seira, pendengar, seorang pemuda Papua yang punya semangat cukup tinggi untuk meraih cita-citanya. Jadi dia bercita-cita ingin menjadi anggota BRIMOB ya, Kepolisian Republik Indonesia, sampai kemudian berjalan kaki sejauh 21 kilometer demi bisa mengikuti tes calon polisi. Sudah setengah jalan, sudah 2 rangkaian tes diikuti, tinggal 2 lagi. Kita doakan yang terbaik untuk Yohanes. Mudah-mudahan kisah dari Yohanes tadi bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kita mengikuti hal-hal positif yang ada di diri Yohanes. Indonesia Menyapa Malam. Hari ini kami melakukan kunjungan kerja. Perbincangan seputar perkembangan pembangunan serta informasi menarik lainnya dari Ibu Kota Nusantara. Kita lihat ya, akses tolnya itu lihat sekitar 6,3 ya. Kita ketemu nanti intersection. Kami sajikan dalam kabar IKN hari ini, disiarkan RRI Pro 3 bersama RRI IKN serta disiarkan secara live di RRI Net dan RRI Digital setiap Senin hingga Sabtu pukul 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat melihat progres atau aktivitas pembangunan di IKN karena kami akan menyajikan visual yang berkaitan dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara. Dengarkan dan saksikan kabar IKN hari ini. Kalau masjid di sana ya. Oh ini klinik. Klinik dengan toko di sini. Nanti kita pasang ATM semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan. Persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu? Sendiri. Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu. Insya Allah, insya Allah. Informasi seputar pelaksanaan ibadah haji disertai dengan wawancara bersama narasumber dari berbagai daerah di tanah air. Dia dari pemberian anaknya juga. Sedikit demi sedikit katanya dia kumpul sampai bisa berangkat. Ikuti program khusus Feature Haji. Kami hadirkan setiap hari pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat selama musim haji. Hanya di Pro 3. Indonesia Menyapa Malam. Ya, pendengar, kepadatan penumpang terjadi di stasiun Juanda dan juga Gondang.